Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Namaku Darman dan aku adalah seorang pemandu bagi mereka yang baru saja kehilangan arah. Di usia senjaku yang sudah melampaui angka 60, aku tidak lagi merasa canggung berada di balik kemudi sebuah mobil yang oleh kebanyakan orang dianggap sebagai pembawa duka. Mobil itu adalah sebuah ambulans jenazah tua berwarna putih tulang yang sudah menemaniku selama lebih dari 2 dekade. Kami berdua, aku dan mobil yang sering kupanggil dengan sebutan si putih, telah melewati ribuan perjalanan sunyi, melintasi jalanan aspal yang dingin di bawah naungan rembulan maupun di bawah sengatan matahari yang terik. Bagiku, pekerjaan ini bukan sekadar profesi untuk menyambung hidup atau sekadar mengais rupiah di tengah kepedihan orang lain. Ini adalah sebuah bentuk pengabdian yang suci. Setiap kali aku menutup pintu belakang mobil setelah sebuah keranda atau peti mati dimasukkan dengan hati-hati, aku selalu berbisik dalam hati, "Tenanglah, perjalananmu akan sampai dengan damai." Aku memperlakukan setiap penumpang di belakangku dengan rasa hormat yang mendalam, seolah-olah mereka masih bisa mendengar tarikan napasku dan merasakan setiap putaran roda yang kubawa. Aku tidak pernah memacu mesin dengan terburu-buru. Aku ingin mereka yang sedang melakukan perjalanan terakhirnya ini merasakan kelembutan, seolah-olah sedang diayun dalam buayan sebelum akhirnya kembali ke pelukan bumi. Keseharianku di rumah sakit berjalan begitu tenang dan teratur. Rekan-rekan kerjaku yang sebagian besar adalah anak-anak muda seringkali merasa ngeri jika harus berjaga malam sendirian. Mereka sering bercerita tentang suara-suara aneh, bau melati yang tiba-tiba menyeruak, atau bayangan yang melintas di kaca spion saat mereka mengemudikan mobil jenazah. Namun, aku hanya tersenyum menanggapi ketakutan mereka. Bagiku, manusia yang masih hiduplah yang jauh lebih menakutkan ketimbang mereka yang sudah terbaring kaku. Mereka yang mati tidak bisa lagi menyakiti. Mereka hanya meninggalkan jejak kenangan yang kadang sulit dilepaskan oleh yang ditinggalkan. Istriku Arini adalah perempuan luar biasa yang tidak pernah mengeluh meski suaminya pulang dengan aroma kematian yang menempel di baju. Setiap kali aku pulang, ia selalu menyambutku dengan segelas teh hangat dan senyum yang tulus. Kami memiliki satu putri yang sudah beranjak dewasa, namanya Sari, yang mewarisi sifat tenang ibunya. Rumah kami kecil namun penuh dengan kehangatan yang membuatku selalu ingin cepat pulang setelah menyelesaikan tugas. Di mata mereka, aku bukan hanya supir mobil jenazah. Aku adalah pahlawan keluarga yang bekerja demi memastikan masa depan mereka terjamin. Tidak ada yang salah dengan hidupku. Segalanya terasa sempurna dan berjalan sebagaimana mestinya. Si putih pun dalam kondisi yang sangat prima. Meskipun usianya sudah tua, aku adalah orang yang sangat teliti dalam merawat mesin. Aku rutin mengganti oli, memeriksa tekanan ban, dan memastikan tidak ada suara sekecil apapun yang mengganggu performa mobil tersebut. Bagiku, si putih adalah perpanjangan dari tanganku sendiri. Aku bisa merasakan setiap getaran mesinnya di bawah telapak kakiku saat menginjak pedal gas.
Kami memiliki ikatan batin yang sulit dijelaskan oleh logika. Namun kedamaian itu mulai terusik ketika suatu malam sebuah peristiwa kecil terjadi. Sebuah kejadian yang awalnya aku anggap sebagai masalah teknis biasa, namun ternyata merupakan awal dari sebuah rentetan misteri yang akan mengubah seluruh pandanganku terhadap takdir dan maut. Malam itu, jalanan terasa lebih gelap dari biasanya, dan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, si putih seolah-olah ingin mengatakan sesuatu kepadaku lewat keheningan yang mencekam. Aku baru saja menyelesaikan tugas mengantar jenazah seorang pria parubaya ke pemakaman umum di pinggiran kota. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1 dini hari. Udara dingin menyelinap masuk melalui celah kaca yang sengaja kubuka sedikit, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Tidak ada kendaraan lain di jalanan lintas provinsi ini, hanya aku, si putih, dan lampu-lampu jalan yang berkedip-redup seperti lilin yang hampir padam ditiup angin. Saat aku mulai memasuki kawasan pemukiman warga yang lebih padat, sekitar 3 kilometer sebelum sampai di rumahku, sesuatu yang aneh terjadi. Aku sedang melaju dengan kecepatan konstan ketika tiba-tiba jarum indikator suhu mesin melonjak ke zona merah dalam hitungan detik. Pedal gas yang biasanya responsif mendadak terasa berat. Seolah-olah ada beban tak kasat mata yang menarik mobil ini dari belakang. Mesin si putih mulai mengeluarkan suara menggeram yang tidak wajar. Sebuah rintihan logam yang memilukan sebelum akhirnya terbatuk keras dan mati total. Mobil itu meluncur pelan karena sisa momentum, hingga akhirnya berhenti tepat di depan sebuah rumah tua dengan pagar besi yang sudah berkarat. Aku mencoba memutar kunci kontak. Mesin hanya merespon dengan suara starter yang kering. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantung yang tiba-tiba berpacu. Sebagai supir senior, aku tahu betul mesin ini baru saja kuservis 2 hari yang lalu. Tidak mungkin ada kerusakan mendadak seperti ini. Aku pun turun dari mobil, membawa senter kecil, lalu membuka kap mesin yang terasa sangat panas, meskipun udara malam begitu dingin hingga menusuk tulang. Di bawah cahaya senter yang bergoyang, aku memeriksa setiap jengkal bagian mesin, kabel busi, selang radiator, hingga tangki bensin. Semuanya tampak sempurna, tidak ada kebocoran, tidak ada asap, tidak ada tanda-tanda kerusakan fisik. Namun saat aku berdiri di samping kap mesin, keheningan di sekitar rumah itu mulai terasa tidak wajar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gonggongan anjing, bahkan angin pun seolah berhenti berembus. Aku menatap rumah di hadapanku, sebuah rumah sederhana dengan lampu teras yang kuning pucat. Di balik jendela kaca yang tertutup gorden, aku melihat sekelebat bayangan putih melintas. Namun saat ku tatap lebih tajam, bayangan itu hilang tertelan kegelapan. "Ayo Putih, jangan bercanda di jam seperti ini," bisikku sambil mengusap badan mobil yang terasa sedingin es. Tepat saat aku mengucapkan kata-kata itu, mesin mobil tiba-tiba menyala sendiri tanpa aku harus memutar kunci kontak dari dalam. Suaranya sangat halus, jauh lebih halus daripada saat aku menghidupkannya tadi sore. Aku tertegun sejenak, menatap kursi kemudi yang kosong dengan perasaan bingung yang luar biasa. Tanpa menunggu lebih lama, aku segera menutup kap mesin dan melompat ke kursi supir, lalu memacu mobil itu pergi dari sana sesegera mungkin. Keesokan paginya, rutinitasku terganggu oleh suara sirine ambulans lain yang melintas di depan rumahku. Aku keluar teras dengan segelas teh di tangan, hanya untuk melihat rekan kerjaku, Bambang, sedang mengemudikan mobil jenazah cadangan menuju ke arah jalan yang kulewati semalam. Saat aku bertanya melalui radio panggil di kantor beberapa jam kemudian, jantungku seolah berhenti berdetak. Pemilik rumah tua di mana si putih mogok semalam
Seorang nenek yang selama ini dikenal sehat ditemukan meninggal dunia dalam tidurnya tepat pada pukul 3 pagi. Si putih tidak mogok karena mesinnya rusak. Ia berhenti untuk menandai siapapun yang akan ia jemput selanjutnya. Kenyataan pahit itu menghantam kesadaranku seperti godam berat yang menghancurkan logika yang kubangun selama puluhan tahun. Aku duduk di balik meja kantorku dengan tangan yang sedikit bergetar, menatap catatan jadwal kematian hari itu. Nama nenek di rumah tua itu tercetak jelas di sana. Pikiranku berkecamuk, mencoba mencari penjelasan rasional atas kejadian semalam. Apakah itu hanya kebetulan? Ataukah selama ini aku terlalu buta untuk menyadari bahwa mobil jenazah yang kurawat dengan sepenuh hati ini memiliki insting mautnya sendiri? Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan mulai menggerogoti ketenanganku. Malam berikutnya, aku memutuskan untuk melakukan sebuah uji coba kecil yang sebenarnya sangat aku sesali di kemudian hari. Aku sengaja mengambil rute pulang yang berbeda, melewati kawasan yang jarang kulalui sebelumnya. Aku mengemudi dengan waspada, mata terus terpaku pada indikator suhu dan mesin. Segalanya tampak normal hingga aku melewati sebuah rumah megah dengan taman yang asri di kawasan elit kota. Secara tiba-tiba, kemudi mobil terasa mengeras, seolah-olah ada tangan raksasa yang mengambil alih kontrol dari genggamanku. Mobil itu berbelok sendiri ke arah bahu jalan dan berhenti tepat di depan gerbang rumah megah tersebut. Mesinnya mati dengan suara desisan panjang, mirip seperti hembusan napas terakhir seseorang yang sedang meregang nyawa. Aku terdiam, tidak mencoba memperbaiki apapun. Aku hanya duduk terpaku di kursi supir, menatap rumah itu dengan perasaan ngeri yang menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Aku menunggu selama 10 menit dalam keheningan yang menyesakkan, hingga akhirnya mesin itu kembali menyala dengan sendirinya, seolah memberikan tanda bahwa tugas pemberitahuannya malam itu sudah selesai. Keesokan harinya, aku terbangun dengan keringat dingin yang membasahi bantal. Aku segera menyalakan televisi lokal dan berita duka itu muncul di layar. Seorang pengusaha muda penghuni rumah megah tersebut tewas dalam kecelakaan tunggal hanya beberapa jam setelah aku berhenti di depan rumahnya. Sejak saat itu, hidupku tidak lagi sama. Aku mulai merasa bahwa si putih bukan lagi sahabat setia, melainkan sebuah entitas yang haus akan kabar duka. Setiap kali aku harus mengemudikan mobil itu, aku merasa seperti sedang membawa malaikat maut yang sedang memilih mangsa. Keberadaanku di jalanan menjadi sebuah beban moral yang luar biasa berat. Aku tahu siapa yang akan mati sebelum maut itu benar-benar menjemput mereka. Aku melihat wajah-wajah orang yang masih tertawa di teras rumah mereka saat aku mogok, tanpa menyadari bahwa kain kafan mereka sedang dipersiapkan di gudang rumah sakit. Aku merasa seperti pengkhianat. Aku membawa rahasia langit tapi tak punya kuasa untuk membicarakannya. Beban ini mulai mengubah kepribadiku menjadi pria yang murung dan pendiam. Bahkan di depan Arini dan Sari. Aku takut jika suatu saat nanti mobil ini akan membawaku ke sebuah rute yang sangat kukenal. Sebuah rute yang akan menghancurkan hatiku selamanya. Ketakutanku memuncak saat suatu malam, si putih tidak hanya berhenti, tapi ia mengeluarkan suara raungan mesin yang seolah-olah sedang memanggil namaku di tengah kegelapan yang pekat. Malam itu adalah malam yang paling dingin yang pernah kurasakan sepanjang pengabdianku. Aku baru saja pulang dari dinas tambahan, melewati rute yang sudah kuhafal di luar kepala, jalan kecil menuju rumahku. Hatiku sebenarnya sudah tidak tenang sejak meninggalkan area pemakaman. Ada rasa sesak yang menghimpit dada, seolah-olah oksigen di dalam kabin mobil ini tiba-tiba menipis. Aku memacu kendaraan dengan stabil,
berharap bisa segera sampai di rumah, mencuci muka dan tenggelam dalam pelukan Arini untuk melupakan segala firasat buruk ini. Namun takdir rupanya punya rencana lain. Tepat ketika lampu depan mobil menyorot pagar kayu rumahku yang catnya sudah sedikit mengelupas, kemudi mobil itu mendadak bergerak hebat di bawah cengkramanku. Ban mobil seolah terkunci pada aspal, dan dengan satu sentakan keras yang membuat tubuhku terdorong ke depan, mesin si putih mati total. Kali ini ia tidak mati dengan halus. Ia mati dengan suara dentuman logam yang memilukan, diikuti oleh raungan mesin yang panjang sebelum akhirnya sunyi senyap menyergap. Aku mematung di balik kemudi, napasku memburu, sementara butiran keringat dingin mulai menetes dari dahiku. Sorot lampu depan yang masih menyala redup menerangi pintu depan rumahku. Aku melihat bayangan Arini di balik jendela. Dia mungkin terbangun karena mendengar suara mobilku yang tidak wajar. Jantungku berdegup begitu kencang hingga suaranya memenuhi telingaku sendiri. "Tidak, jangan di sini," rintihku dalam hati. Aku mencoba memutar kunci kontak dengan kasar, memaksanya berkali-kali sampai tanganku lecet. Namun si putih tetap diam, membeku tepat di depan pintu masuk kehidupanku yang paling berharga. Pikiran buruk mulai berhamburan layaknya pecahan kaca. Selama ini, kemanapun mobil ini berhenti, maut akan datang menyapa penghuni rumah itu dalam waktu kurang dari 24 jam. Jika si putih berhenti di sini, itu berarti maut telah menandai rumahku. Apakah Arini yang akan pergi? Atau Sari, putri kecilku yang baru saja merencanakan masa depannya? Bayangan mereka mengenakan kain putih, terbujur kaku di ruang tamu yang biasanya penuh tawa, membuatku ingin berteriak sekeras mungkin ke arah langit yang kelam. Aku keluar dari mobil dengan kaki yang terasa lemas seperti jeli, memandang rumahku sendiri dengan tatapan penuh kengerian, seolah-olah rumah itu telah berubah menjadi sebuah makam besar yang siap menelan keluargaku. Aku jatuh terduduk di atas aspal jalanan, tepat di samping roda depan si putih. Keheningan malam itu terasa begitu kejam, seolah-olah sedang menertawakan ketidakberdayaanku sebagai manusia. Aku memukul-mukul badan mobil yang dingin itu, memohon padanya untuk tidak memberikan tanda ini padaku. Memohon agar ini semua hanyalah mimpi buruk akibat kelelahan bekerja. Si putih hanya diam, seolah tidak akan terjadi apa-apa. Tapi aku yakin bahwa sesuatu yang gelap sedang mendekat ke rumahku, mengancam istri dan anakku. Ancaman itu nyata, dan kini aku harus menghadapi rintangan terbesar dalam hidupku. Melawan sesuatu yang tak kasat mata demi melindungi nyawa orang-orang yang kucintai. Meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku sendiri. Aku segera bangkit dengan sisa tenaga yang kumiliki, berlari masuk ke dalam rumah dengan napas yang tersengal-sengal. Saat aku membuka pintu, aroma melati yang entah dari mana tiba-tiba menyeruak memenuhi hidungku, membuat dadaku semakin sesak. Aku menemukan Arini sedang berdiri di ruang tamu. Wajahnya tampak pucat dan bingung melihat suaminya pulang dalam keadaan berantakan dan tatapan mata yang liar. "Mas, ada apa? Kenapa mobilnya berhenti di depan pagar seperti itu?" tanya Arini dengan suara lembut yang justru membuat hatiku semakin perih. Ia mencoba mendekat untuk menyentuh keningku, namun aku segera mundur selangkah. "Jangan tanya apapun. Dengar, mulai detik ini, jangan ada yang keluar dari rumah. Jangan biarkan Sari pergi ke kampus besok. Kunci semua pintu dan jendela," perintahku dengan nada bicara yang bergetar. Aku tidak bisa menjelaskan kepadanya tentang si putih dan rahasia maut yang dibawanya. Bagaimana mungkin aku bisa mengatakan pada istriku bahwa mobil jenazah yang kukemudikan setiap hari baru saja memilih rumah kami sebagai tujuan berikutnya? Ia pasti akan menganggapku sudah gila karena terlalu lama bergaul dengan kematian. Malam itu juga aku menetapkan sebuah tujuan yang sangat jelas dalam benakku.
Aku harus menjadi penghalang antara maut dan keluargaku. Jika si putih berhenti di sini untuk menandai sebuah nyawa, maka aku akan memastikan bahwa maut tidak akan menemukan celah untuk masuk. Aku menghabiskan sisa malam itu dengan berkeliling di dalam rumah, memeriksa setiap sudut, setiap kabel listrik, dan setiap kemungkinan bahaya yang bisa mengancam mereka. Aku bahkan mencabut selang gas di dapur dan memastikan tidak ada benda tajam yang tergeletak sembarangan. Aku merasa seperti seorang prajurit yang sedang berjaga di benteng terakhir, meskipun lawan yang kuhadapi adalah sesuatu yang tidak bisa kupukul atau kupenjarakan. Rintangan berat pertama mulai muncul saat fajar menyingsing. Sari, putriku, bersikeras ingin berangkat kuliah karena ada ujian penting. Ia menatapku dengan heran dan sedikit kesal saat aku berdiri di depan pintu rumah sambil merentangkan kedua tanganku, melarangnya untuk melangkah keluar sedikit pun. Perdebatan terjadi. Suara Sari meninggi, menduduhku terlalu protektif dan tidak masuk akal. Arini pun mulai memandangku dengan tatapan penuh kecurigaan, seolah-olah ia sedang melihat orang asing yang mendiami tubuh suaminya. Mereka tidak tahu bahwa setiap detik yang berlalu adalah perjuangan batinku untuk menahan tangis agar tidak tumpah di hadapan mereka. Sepanjang hari itu, aku tidak membiarkan mataku terpejam sedikit pun. Aku duduk di kursi kayu di ruang tamu, tepat menghadap pintu utama, sambil terus mengawasi si putih yang masih terparkir bisu di luar sana melalui celah gorden. Pihak kantor beberapa kali menelpon karena aku mangkir dari tugas. Namun aku mengabaikan mereka semua. Bagiku, tidak ada yang lebih penting saat ini selain menjaga napas Arini dan Sari agar tetap terdengar di telingaku. Namun, rintangan yang lebih berat justru datang dari dalam diriku sendiri. Rasa lelah yang luar biasa mulai menyerang, dan bisikan-bisikan aneh di telingaku mulai terdengar, mengatakan bahwa apapun yang kulakukan akan sia-sia karena maut tidak pernah salah alamat. Pandanganku mulai mengabur, dipenuhi oleh bayangan-bayangan abu-abu yang menari di sudut ruangan. Setiap kali kelopak mataku hampir menutup, aku segera mencubit lenganku sendiri atau membasuh wajah dengan air dingin hingga kulitku terasa perih. Aku tidak boleh menyerah pada kantuk, karena bagiku, tidur adalah pintu masuk bagi kesunyian abadi yang sedang mengintai di luar sana. Arini dan Sari kini hanya bisa duduk di sudut ruang makan, memperhatikan tingkah lakuku dengan perasaan cemas yang mendalam. Aku tahu mereka sedang saling berbisik, mungkin merencanakan untuk memanggil dokter atau sanak saudara karena menganggap jiwaku sedang terganggu. "Mas Darman, makanlah sedikit. Kamu sudah tidak tidur dan tidak makan sejak malam," bujuk Arini dengan suara yang hampir pecah oleh tangis. Aku hanya menggeleng keras, tidak berani melepaskan pandangan dari pintu utama. Aku takut jika aku berpaling sedikit saja, sosok yang tak diinginkan itu akan menyelinap masuk melalui celah kunci atau pori-pori dinding. Menjelang sore, rintangan fisik benar-benar menguji batas kemampuanku sebagai manusia biasa. Jantungku berdegup tidak karuan, mungkin akibat terlalu banyak kafein dan beban stres yang melampaui kapasitas jantung tuaku. Napasku mulai terasa pendek, namun aku tetap memaksakan diri untuk berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Aku mulai menyadari bahwa musuhku bukan hanya takdir, tapi juga waktu. Jam dinding kuno di rumah kami berdetak dengan suara yang sangat keras, seolah-olah setiap detiknya adalah langkah kaki seseorang yang semakin mendekat ke arah pintu. Setiap kali jarum jam panjang bergeser, aku merasa satu kesempatan hidup keluargaku sedang terenggut. Keadaan semakin mencekam ketika awan hitam mulai menggantung di langit, menciptakan suasana gelap yang datang lebih awal. Listrik di rumah tiba-tiba berkedip-kedip, seolah-olah ada beban energi yang sangat besar sedang ditarik dari luar. Aku segera menyalakan lilin dan meletakkannya di setiap sudut, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang justru membuat rumah ini terlihat seperti sebuah lorong menuju dimensi lain. Di luar sana,
Aku bisa melihat si putih masih membegu di depan gerbang. Namun kini lampu hazardnya tiba-tiba menyala dan berkedip dalam irama yang sangat lambat, seperti detak jantung seseorang yang sedang sekarat. Aku berlari ke jendela, mencoba berteriak pada mobil itu agar menghentikan permainannya. Tetapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku melihat pantulan wajahku di kaca jendela. Aku tampak sangat tua, sangat lelah, dan sangat rapuh. Saat itulah aku merasakan sebuah tangan dingin seolah menyentuh pundakku, membuat seluruh tubuhku kaku seketika. Aku berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa selain Arini yang sedang menatapku dengan mata yang sembab. "Siapa yang kamu lihat, Mas?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya tahu bahwa pelindung yang kubangun dengan susah payah ini mulai retak, dan malam penentuan yang paling kutakuti akan segera tiba menghampiri rumah kami. Malam itu kegelapan yang terasa jauh lebih pekat daripada malam-malam sebelumnya, seolah-olah seluruh cahaya di dunia ini telah diserap oleh bodi putih mobil jenazah yang masih terparkir diam di luar sana. Hujan mulai turun, bukan hujan yang riuh, melainkan rintik halus yang menciptakan suara bisikan di atas genteng, menambah suasana mencekam yang menyelimuti ruang tamu kami. Aku berdiri di depan pintu, memegang erat gagang besi, bersumpah dalam hati bahwa siapapun atau apapun yang datang untuk menjemput keluargaku harus melangkahiku terlebih dahulu. Namun, kekuatan manusia ada batasnya, dan usahaku untuk melawan takdir mulai menemui jalan buntu yang menyakitkan. Arini tiba-tiba mengeluh, dadanya sesak. Wajahnya yang semula pucat kini berubah menjadi kebiruan. Aku panik. Aku mencoba meraih telepon untuk memanggil bantuan. Namun kabel telepon rumahku entah bagaimana sudah terputus, dan ponselku sama sekali tidak mendapatkan sinyal. Aku mencoba membuka pintu untuk membawa Arini ke rumah sakit menggunakan mobil pribadiku. Namun pintu utama itu seolah-olah telah menyatu dengan kusennya. Ia tidak bisa dibuka, tidak peduli seberapa keras aku menendangnya atau mendorongnya dengan bahuku yang sudah mulai linu. Keputusasaan mulai menyelimuti hatiku saat melihat Sari juga mulai terkulai lemas di samping ibunya. Matanya terpejam dengan napas yang satu-satu. Aku berlari ke arah jendela, mencoba memecahkan kaca agar ada udara masuk. Namun kaca itu sekarang terasa sekeras baja yang mustahil untuk ditembus, bahkan dengan hantaman kursi kayu sekalipun. Semua usahaku untuk menjadi perisai bagi mereka gagal total. Segala persiapan yang kulakukan sejak pagi seperti mematikan gas, menjauhkan benda tajam, menjaga pintu, terasa sia-sia karena maut tidak datang melalui pintu atau jendela, melainkan menyelinap melalui udara yang kami hirup bersama-sama. Aku jatuh bersimpuh di tengah ruangan, menangisi ketidakberdayaanku sebagai seorang suami dan ayah yang gagal melindungi harta paling berharganya. Di tengah isak tangisku yang pilu, pandanganku tertuju pada si putih yang terlihat dari balik kaca jendela. Tiba-tiba, pintu belakang mobil jenazah itu terbuka perlahan dengan sendirinya, memperlihatkan ruang kosong yang gelap di dalamnya. Mesinnya yang semula mati, kini kembali mengeluarkan suara raungan halus, dan lampu kabinnya menyala, menyorot tepat ke arahku. Aku menyadari satu hal yang paling mengerikan. Mobil itu sedang menunggu. Ia tidak akan berhenti meraung, dan ia tidak akan pergi dari depan rumahku sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Pilihan terakhir yang paling sulit kini membentang di hadapanku. Terus bertahan dalam keputusasaan ini dan melihat keluargaku layu satu persatu, ataukah ada cara lain untuk mengakhiri siksaan ini? Aku menatap wajah Arini yang kian membiru di bawah cahaya lilin yang kini meredup. Sari putriku hanya bisa merintih lemah tanpa sanggup membuka matanya. Setiap detak jantungku terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah perpisahan yang tidak ingin kubayangkan. Aku tahu si putih tidak sedang meminta nyawa secara acak. Mobil itu sedang menagih janji pengabdianku. Sebuah kesetiaan yang selama ini kubanggakan. Tetapi kini
menjadi jerat yang mencekik leherku sendiri. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku merayap mendekati pintu rumahku yang tadinya tertahan kuat. Anehnya, begitu aku menyentuh gagangnya dengan niat yang bulat, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Seolah-olah memang sedang menungguku untuk menyerah. Aku melangkah keluar ke bawah guyuran hujan yang dingin, membiarkan tubuhku basah kuyup sementara mataku tetap terpaku pada interior si putih yang terbuka lebar. Cahaya kuning di dalam kabin belakangnya terasa hangat, sangat kontras dengan hawa kematian yang menyelimuti rumahku. Aku berjalan mendekat, kaki gemetar, hingga aku berdiri tepat di belakang mobil yang telah menemaniku selama puluhan tahun itu. "Apa yang kau inginkan?" teriakku parau, menantang kengerian yang tersimpan di balik mobil jenazah itu. "Jika kau menginginkan nyawa, ambil saja aku. Lepaskan mereka. Biarkan Arini dan Sari tetap bernapas." Suaraku tertelan oleh deru hujan, namun aku merasa mobil itu mendengarku. Mesinnya yang tadinya meraung, kini berubah menjadi getaran halus yang menenangkan. Seolah-olah ia sedang memberi jawaban atas tawaranku. Aku menyadari bahwa selama ini aku salah mengartikan pola mogoknya si putih. Ia bukan sekadar pembawa pesan maut, tapi ia adalah kendaraan yang membutuhkan seorang pengemudi sejati untuk menyeberangkan jiwa-jiwa itu. Dalam keheningan yang mencekam itu, aku melihat bayangan diriku sendiri di permukaan kaca belakang mobil yang gelap. Aku tampak begitu tenang, tidak lagi dipenuhi ketakutan yang menghantuiku sejak semalam. Aku menyadari satu hal, untuk menyelamatkan mereka, aku harus berhenti melawan. Aku harus mengambil satu pilihan paling sulit yang pernah dihadapi oleh seorang manusia, menyerahkan kendali hidupku sepenuhnya pada takdir yang selama ini kurahasiakan dari keluargaku. Aku berjalan memutar, membuka pintu kursi kemudi, dan duduk di sana. Tanganku menggenggam setir dengan erat, merasakan getaran mesin yang kini terasa seperti detak jantungku sendiri. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Arini dan Sari untuk terakhir kalinya. Aku membisikkan doa agar mereka terbangun dengan paru-paru yang lapang dan hati yang damai. Aku memutuskan untuk tidak lagi mencoba memindahkan mobil ini menjauh dari rumah. Sebaliknya, aku mematikan semua lampu, mematikan mesin, dan memilih untuk tetap berada di dalam kabin ini, menjadi penjaga abadi bagi si putih, agar ia tidak perlu lagi berhenti di rumah siapapun besok pagi. Aku merasakan kantuk yang luar biasa berat mulai menyerang. Kali ini, aku tidak melawannya. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam ketenangan yang dalam, yakin bahwa dengan pengorbananku, pagi besok akan menjadi pagi yang indah bagi istri dan anakku. Meskipun aku mungkin tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi bersama mereka. Di dalam kabin si putih yang gelap, aku merasakan waktu seolah berhenti berputar. Hujan yang tadinya mengguyur dengan deras perlahan berubah menjadi suara rintik yang sangat jauh. Hingga akhirnya sunyi senyap menyelimuti segalanya. Aku tertidur dengan senyum tipis di bibir, merasa telah memenangkan peperangan melawan maut demi keselamatan orang-orang yang kucintai. Aku merasa telah berhasil menukar nyawaku dengan masa depan mereka yang masih panjang. Saat fajar mulai menyingsing, aku merasakan kehangatan sinar matahari menyentuh kelopak mataku. Aku terbangun dengan perasaan yang sangat segar, sebuah perasaan ringan yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Perlahan, aku membuka mata dan menyadari bahwa aku masih duduk di kursi kemudi si putih. Aku masih hidup, bisikku pada diri sendiri. Aku segera menoleh ke arah rumah, dan hatiku melonjak kegirangan saat melihat pintu depan rumah terbuka lebar. Aku berpikir bahwa Arini dan Sari pasti sudah terbangun dan sedang menghirup udara pagi yang segar. Aku segera melompat turun dari mobil, ingin sekali memeluk mereka dan mengatakan bahwa semua mimpi buruk ini telah berakhir. Tetapi saat aku melangkah masuk ke halaman, ada sesuatu yang terasa ganjil. Aku tidak merasakan kakiku menyentuh rumput yang basah, dan udara pagi yang seharusnya dingin
sama sekali tidak terasa di kulitku. Aku melihat tetangga-tetanggaku mulai berdatangan. Pak RT, Bu Asih, dan beberapa warga lainnya berjalan melewati gerbang dengan wajah yang sangat sedih. Beberapa dari mereka membawa kain panjang dan baki berisi kelopak bunga mawar. Aku mencoba menyapa mereka. "Selamat pagi Pak RT, terima kasih sudah mampir," seruku dengan suara lantang. Tetapi Pak RT hanya berjalan lurus melewatiku, seolah-olah aku hanyalah udara kosong. Ia bahkan menembus bahuku tanpa merasa ada benturan sedikit pun. Jantungku mulai berdegup kencang, tetapi bukan degup yang biasa aku rasakan. Aku berlari masuk ke dalam rumah, menerobos kerumunan orang yang mulai memenuhi ruang tamu. Aku mendengar suara tangisan yang sangat pilu, suara yang merobek keheningan pagi. Itu adalah suara Arini dan Sari. Mereka sedang bersimpuh di lantai, memeluk sesuatu yang tertutup kain jarik coklat di tengah ruangan. Aku berdesakan di antara para tetangga, mencoba melihat apa yang sedang mereka tangisi. "Rin, Sari, aku di sini. Kenapa kalian menangis?" teriakku sekuat tenaga, tetapi tak ada satupun kepala yang menoleh ke arahku. Lututku terasa lemas saat aku akhirnya sampai di barisan paling depan. Aku menatap pemandangan di hadapanku dengan mata yang terbelalak tidak percaya. Di sana, di atas karpet ruang tamu yang biasa kami gunakan untuk berkumpul, terbaring sosok pria tua dengan seragam dinas supir ambulans yang masih rapi. Wajah pria itu sangat tenang, seolah sedang tidur dengan sangat nyenyak setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Itu adalah wajahku, itu adalah tubuhku yang kaku. Aku menyadari dengan pedih bahwa si putih berhenti di depan rumah semalam bukan untuk menjemput Arini atau Sari, melainkan untuk memberikan kesempatan terakhir bagiku agar aku bisa berpulang di rumahku sendiri, di tengah orang-orang yang paling kucintai. Aku berdiri mematung di antara kerumunan tetangga yang mulai memenuhi ruang tamu, menyaksikan pemandangan paling memilukan yang pernah kulihat sepanjang hidupku. Istriku Arini yang selama ini menjadi kekuatanku, kini meraung memeluk tubuh kaku yang masih mengenakan seragam supir ambulans itu. Aku mencoba meraih pundaknya, ingin membisikkan bahwa aku baik-baik saja, bahwa pengorbananku semalam tidak sia-sia karena maut tidak mengambil dirinya atau Sari. Namun tanganku hanya menembus udara, melewati tubuhnya, seolah-olah aku hanyalah uap sisa hujan semalam yang tertinggal di pagi hari. Ketakutan yang sempat menghimpit dadaku kini berganti menjadi kesedihan yang murni dan sunyi. Aku melihat Sari bersimpuh di samping ibunya, wajahnya pucat dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Aku baru menyadari bahwa selama puluhan tahun aku mengantar jenazah orang lain, aku tidak pernah benar-benar memahami rasa sakit mereka yang ditinggalkan, hingga aku melihatnya sendiri di wajah anak dan istriku. Aku berjalan mengitari ruangan, melihat foto-foto keluarga kami yang terpajang di dinding, menyadari bahwa setiap senyum dalam bingkai itu kini telah menjadi kenangan yang harus mereka tanggung sendirian. Sementara itu, warga terus berdatangan, membawa kain kafan dan bunga-bunga, melakukan rutinitas kematian yang sangat kukenal. Namun kali ini, akulah yang menjadi pusat perhatiannya. Di luar gerbang, si putih masih terparkir diam. Namun di mataku yang sekarang, mobil itu tidak lagi terlihat menyeramkan atau kelam. Ia memancarkan cahaya perak yang lembut, seolah-olah ia pun sedang berduka atas kepergian kawan lamanya. Pintu belakangnya yang semalam terbuka, kini tertutup rapat, seolah memberikan privasi bagi jenazahku yang akan segera dipersiapkan. Ketika tiba waktunya jenazahku diangkat ke dalam keranda untuk dibawa ke pemakaman, aku merasa ada tarikan tak kasat mata yang sangat kuat. Aku tidak ikut masuk ke dalam keranda yang sempit itu. Sebaliknya, kakiku melangkah dengan ringan menuju kursi kemudi si putih, tempat yang telah menjadi rumah keduaku selama puluhan tahun. Bambang, rekan kerjaku yang paling muda, duduk di sana dengan tangan yang bergetar hebat. Ia tampak begitu gugup harus membawa jenazah senior yang sangat dihormatinya. Ia mencoba memutar kunci kontak, namun mesin si putih hanya terbatuk pelan dan tetap bungkam. Warga mulai berbisik.
mengira ada sesuatu yang belum selesai atau ada keinginan terakhirku yang belum terpenuhi. Aku tersenyum tipis dalam kesunyian spiritualku. Lalu aku duduk di kursi penumpang tepat di samping Bambang. Aku meletakkan tangan tak kasat mataku di atas tangannya yang sedang memegang kunci, memberikan kehangatan dan ketenangan yang biasa kubagikan pada mobil ini. Mari kita jalani ini sekali lagi, nak. Antarkan aku pulang ke pelukan bumi, bisikku. Seketika mesin itu menderu dengan suara yang paling halus dan merdu yang pernah kudengar. Sebuah simfoni perpisahan yang manis. Sepanjang perjalanan menuju pemakaman, aku tidak melihat aspal hitam atau deretan ruko yang membosankan. Aku melihat seluruh sejarah hidupku berkelebat di sepanjang jalanan kota ini. Aku melihat saat pertama kali aku melamar Arini di bawah pohon peneduh jalan itu. Melihat Sari kecil yang mengejarku saat aku berangkat kerja. Dan melihat ribuan wajah yang pernah kuantar menuju peristirahatan mereka. Ternyata selama ini aku bukan hanya mengantar maut, tapi aku telah menyaksikan kehidupan dari sudut pandang yang paling jujur. Mobil ini, si putih, telah menjadi saksi bisu atas setiap air mata dan setiap doa yang pernah terucap di kabin belakangnya. Saat kami sampai di pemakaman umum, aku turun dari mobilku dan berdiri tepat di samping Arini saat jenazahku dimasukkan ke liang lahat. Aku membisikkan satu kata terakhir di telinganya, sebuah ucapan terima kasih karena telah mencintai supir jenazah ini dengan setulus hati. Arini tiba-tiba berhenti menangis sejenak. Ia mendongak menatap langit yang cerah, seolah merasakan hembusan angin yang membawa pesan cintaku. Setelah semua orang pergi, aku melihat si putih perlahan mulai memudar di telan cahaya putih yang sangat terang dari ufuk timur. Aku melangkah masuk ke dalam cahaya itu. Tidak lagi sebagai pembawa berita duka, melainkan sebagai jiwa yang akhirnya merdeka. Aku tahu sekarang, mobil itu tidak pernah menjemput maut. Ia hanya menjemput mereka yang sudah saatnya pulang. Dan hari ini, aku telah sampai di rumahku yang sesungguhnya. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.